Halo Kanco, ya Kanco, balik lagi ke Empat Lawang Sport. Pada kesempatan ini Kanco, saya akan membahas tentang prediksi antara timnas Indonesia versus Kuwait dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Ya, Kanco, baru saja kita menutup turnamen SEA Games dan memperoleh medali perunggu. Sekarang timnas Indonesia akan kembali lagi bertanding dalam ajang kualifikasi Piala Asia. Dan kali ini Kanco, lawan berat adalah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Sebenarnya Kanco, kalau kita melihat dalam 20 laga resmi terakhir timnas Indonesia cukup menjanjikan. Di mana Kanco, Indonesia berhasil 9 kali menang, 6 kali seri, dan cuma 5 kali kekalahan. Dan kabarnya Kanco, pada Jumat kemarin, rombongan timnas sudah berangkat ke Kuwait. Pelatih Sintayong membawa 23 pemain. Tapi Kanco, di antara 23 pemain ini tidak ada nama Evan Dimas dan Egy. Dan kabarnya mereka berdua sedang dalam masa pemulihan. Sebenarnya Kanco, kalau kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia cukup mengalami kesulitan ketika bertemu tim-tim asal Timur Tengah. Dan terakhir kali Kanco, tim Garuda menang ketika melawan Palestina pada Oktober 2011 lalu. Dan sudah 10 tahun lebih kita tidak pernah menang melawan tim-tim dari Timur Tengah. Apalagi Kanco, pada pertandingan nanti kita akan melawan tim yang lebih kuat. Namun Kanco, Sintayong masih percaya dengan jargon bola itu bulat. Semua bisa terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin. Dan juga Kanco, Sintayong menambahkan statistik dan data tak selamanya sesuai dalam dunia sepak bola. Selain itu Kanco, kalau kita melihat dari 6 pertemuan Indonesia versus Kuwait, tim Indonesia hanya mampu memetik 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali mengalami kekalahan. Dan selain itu Kanco, kalau kita melihat dari prediksi starting line up timnas Indonesia, Indonesia akan menerapkan formasi 4-3-3. Di mana Kanco di posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Nadio yang akhir-akhir ini tampil cukup bagus di posisi belakang. Selain itu Kanco, untuk di posisi backs, Sintayong masih mempercayakan kepada Fahrudin Arianto, Ricky Ridho, Asnawi Bangku Alam, dan Pratama Arhan. Dan untuk posisi tengah Kanco, Sintayong mempercayai kepada Maklok, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand. Kalau menurut saya Kanco, Marcelino Ferdinand emang cukup bagus dan dia lebih menonjol dari pemain-pemain muda lainnya. Dan itu Kanco, selanjutnya dan untuk posisi penyerang atau di posisi depan, Sintayong mempercayai kepada Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Stefano Lillipali. Selain itu Kanco, ada beberapa tanggapan dari pelatih klub-klub di Indonesia. Di antaranya dari pelatih PSM Makassar dan Persipura Jayapura, yaitu Raja Ishak. Nah, dia menilai Kanco, ada beberapa poin yang disorot dalam kemungkinan timnas menang sangat kecil. Yang pertama Kanco, Raja Ishak menilai dari pelatih Kuwait ini. Dia menilai semenjak kehadiran pelatih berpaspor Ceko, Vitas Lapiska, di mata Raja Ishak membawa warna baru pada permainan Kuwait yang selama ini akrab dengan permainan Timur Tengah. Yang kedua Kanco, menurut Raja Ishak, untuk meredam kelebihan dari Kuwait ini Kanco, sebaiknya Indonesia bermain dengan normal dengan melakukan high pressing ketika lawan mulai membangun serangan dari lini belakang. Selain itu Kanco, Raja Ishak menambahkan, tim Indonesia jangan sekali-kali membuat kesalahan yang tidak perlu di area 16 penalti sendiri. Selain itu Kanco, Ishak menambahkan sorotannya khusus buat Yosef Al-Sulaiman, yaitu striker Kuwait yang menjadi tumpuhan untuk menjebol gawang timnas Indonesia pada laga nanti. Sejak memperkuat timnas senior Kuwait pada 2019 Kanco, penyerang yang satu ini sudah tampil sebanyak 100 caps buat timnas serta mengkoleksi 45 gol.
dan itu raihan yang cukup bagus untuk posisi penyerang depan. Selain itu Kanco, pemain yang satu ini memiliki tinggi 186. Joseph yang membawa Kuwait meraih juara Piala TUC 2010 bakal jadi ancaman di lini belakang, terutama dalam duel bola-bola udara. Kan kita tahu sendiri Kanco, kalau Indonesia ini sulit dalam duel-duel bola udara. Selain dua nama di atas Kanco, Kuwait juga memiliki sejumlah pemain yang bisa jadi pembeda pada laga nanti. Satu di antaranya adalah gelandang berusia 35 tahun, Fahad Al-Ansri, yang mencatatkan 90 caps bersama timnas Kuwait. Fahad yang pernah membawa Al-Hadis meraih trofi juara AFC Cup 2014 dikenal dengan umpan yang terukur serta kerap menjadi eksekutor bola mati. Nah, selain itu Kanco, kalau kita melihat dari uji coba kemarin, timnas Indonesia masih terus memiliki kesalahan-kesalahan kecil. Yang terutama, Indonesia masih terus salah dalam umpan-umpan pendek. Dan saya kira Kanco, itu tidak perlu dilakukan dalam sekelas timnas senior. Tapi Kanco, kita doakan saja semoga timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi 2023 kali ini. Oke Kanco, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di next video. Salam sepak bola. Cheers.